Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Nadarsi Purnamawati dengan NIM 182210007. Di sini saya akan melaksanakan mengerjakan ujian akhir semester Fisika Komputasi, yaitu membuat FFT. Pertama, saya akan share screen terlebih dahulu. Tugasnya yaitu yang pertama, membuat 3 gelombang dari angka kelahirannya orang tua, yaitu bapak, ayah, ibu, dan juga saya. Dari 3 gelombang tersebut kemudian dijadikan superposisi. eh Misal kayak A, Y sama dengan asin Y omega T plus KX. Nah, kemudian Y1 ini nanti ada Y. Y1 ini ada nanti ayah, terus kemudian Y2-nya ada ibu, dan Y3-nya itu yaitu saya. Nah, dari 3Y tadi itu kemudian dijadikan satu. Jadi gelombang superposisi. Setelah digabung jadi gelombang superposisi, kemudian membuat program FFT eh, menggunakan standar dasar Python tanpa library, menggunakan formula kupu-kupu seperti yang ada di YouTube Komputasi Indonesia. Terus kemudian dari FFT atau kurva superposisi tadi, hasil superposisi yang nomor 2 itu dibuat FFT-kan. Nah, itu untuk petunjuknya saya melihat dari YouTube Komputasi Indonesia. Terus juga menampilkan A1, F1, dan juga A2, F2, dan A3, F3 begitu. Nah, di sini adalah codingan saya, yaitu yang pertama, sebelum saya menjelaskan dari codingan ini, codingan pada saat kuis. Jadi saya telah mencobanya dan sudah saya perbaiki juga. Jadi transformasi Fourier adalah konversi dari dimensi domain waktu ke domain frekuensi. Meskipun dalam perkembangannya domain waktu bisa menjadi kurva apapun, ketika memiliki kurva maka akan dicari gelombang pendukungnya, mencari frekuensi dari fungsi basis waktu gitu. Terus eh, domain waktu adalah superposisi dari gelombang-gelombang yang ada atau gelombang pendukung. Misalkan kita punya 3 macam gelombang nih, ada gelombangnya ayah, ibu, dan saya. Kemudian kita jumlahkan, jadilah sebuah superposisi gelombang. Kalau dikenakan operator FFT, maka jadilah model frekuensi. Nah, kenapa menggunakan fast Fourier transform sendiri? Untuk proses real time mendapatkan frekuensi, maka dilakukan analisa, ditemukan sebuah proses percepatan untuk mendapatkan frekuensi, mendapatkan fungsi basis sinus, maka didapatkan teori fast Fourier transform. Karena kan kalau menggunakan teori DFT membutuhkan rugi komputasi atau jumlah atau kebutuhan hitungan prosesornya jadi lebih lama. Nah, langsung saja kita akan masuk ke codingan tersebut. Jadi yang pertama ini import mat terlebih dahulu. Ini menggunakan import mat untuk untuk library-nya kita menggunakan dua ini ya. Untuk import mat sendiri itu untuk perhitungan matematika seperti sinus eksponensial dan juga konversi sudut. Yang mana kan kalau FFT sendiri kan menggunakan eh, grafik sinus untuk superposisinya kan gabungan dari grafik sinus sendiri. Jadi menggunakan import mat. Kemudian ini matplotlib-nya itu untuk membuat visualisasi data dan grafik. Ini kemudian di sini eh, yaitu membuat fungsi untuk membuat gelombang sinus berdasarkan amplitude, frekuensi, dan juga fase.
menggunakan def buat gelombang sinus terdiri dari amplitude, frekuensi, fase, dan jumlah data. Membuat gelombang sinus berdasarkan parameter yang diberikan. Sini ada amplitudo, amplitudenya itu amplitude gelombang, frekuensinya frekuensi gelombang, dan fasenya fase awal gelombang dalam radian. Jumlah datanya, jumlah titik data untuk gelombang. Return, amplitude, bintang, matsin, ini rumusnya untuk membuat gelombang sinus tadi. Terus setelah itu setelah dimasukkan rumus ini, itu kemudian mencari parameter gelombang berdasarkan tanggal lahir. Rumusnya itu yaitu rumus ini yaitu untuk menentukan gelombang sinus dengan persamaan dasar sinusoidal yaitu YT sama dengan asin 2 pi FT plus beta gitu. Terus setelah ditentukan ini untuk menentukan gelombang sinusoidalnya awalnya, kemudian kita menentukan parameter gelombang berdasarkan tanggal lahir. Ini ada amplitude ayah, frekuensi ayah, dan juga fase ayah. Sama seperti punya ayah, punya ibu, dan juga punya endang juga menggunakan amplitude, frekuensi, dan juga fase. Yang mana ini eh, menggunakan tanggal lahir dari ayah yaitu 21 Juni 1966. Kemudian untuk ibu yaitu 4 Juni 1970 dan juga saya 14 September 2005. Nah, amplitudenya yang digunakan itu sebagai tanggal lahirnya digunakan sebagai amplitudo, kemudian bulannya itu digunakan sebagai frekuensi dan 6 tahun kelahirannya digunakan sebagai fase. Nah, untuk saya sendiri ini dikalikan persentase 300 dikalikan 205% dari 360. Karena untuk 0,5 terlalu kecil begitu. Kemudian untuk ini digunakan untuk mengatur parameter gelombang untuk masing-masing orang berdasarkan data data tertentu dari data ini. Jadi mengatur parameter gelombang untuk masing-masing orang. Kemudian ini untuk pembuatan gelombang untuk ayah, ibu, dan endang saya. Untuk selanjutnya saya akan menyebut diri saya Endang begitu. Jumlah datanya yaitu sejumlah 1.000, tapi di sini saya akan ganti daripada 1.000 saya akan lebih ke 50 saja. Karena kalau 1.000 itu nanti akan terlalu banyak. Ini untuk masing-masingnya sama, berarti buat gelombang sinus untuk amplitudenya, frekuensi, dan jumlah datanya itu dimasukkan dari parameter gelombang tadi. Jadi di sini gelombang ayah, ibu, dan endang dibuat dari buat gelombang sinus dari parameter yang telah dituliskan sebelumnya. Setelah itu, setelah masuk pembuatan gelombang, itu masuk ke fungsi superposisi gelombang. Ini untuk fungsi untuk menghitung superposisi gelombang. Yang mana kan dari tiga yang saya jelaskan dari awal tadi, superposisinya dibuat dari tiga gelombang tadi atau tiga kurva. Tiga kurvanya itu dari dari kurva ayah, ibu, dan juga endang. Dari tiga kurva itu kan kurva sinus kan tadi pembuatannya juga pakai sinus. Terus dibuatlah gelombang superposisi menjadi satu. Ini Dev hitung superposisi gelombang. Ini memungkinkan gelombang di sini adalah memungkinkan masukkan banyak gelombang sekaligus. Terus untuk ini itu menggunakan atau menjumlahkan gelombang pada setiap data. Titik data untuk menghasilkan superposisi. Karena superposisi sendiri kan dihasilkan dari penjumlahan Y1, Y2, dan Y3. Jadi Y1, Y2, dan Y3 itu dijumlahkan begitu. Nah, di sini ada yang menghitung ketiga gelombang. Ini gelombang superposisi, itu untuk menghitung superposisi dari ketiga-tiganya gelombang. Setelah dihasilkan tiga superposisi tadi tiga kurva tadi dijadikan superposisi, itu kemudian divisualisasikan gelombang individu dan superposisi dalam satu figur. Itu. Ini
Berarti untuk menampilkan gelombang, ada titelnya yaitu data gelombang, itu menampilkan beberapa gelombang dalam satu figur secara terpisah, yaitu dengan judul keseluruhan figur, yaitu gelombang yang akan data gelombang, data gelombang sama gelombang yang akan ditampilkan dalam subplot terpisah gitu. Ini menggunakan library seperti biasanya, yaitu untuk menampilkan visualisasi gelombang itu figur, AXZ, plot ini tadi menggunakan matplotlib gitu. Kemudian untuk warnanya blue, green, red, purple. Terus kemudian ini data keberapa, terus eh untuk set X labelnya data keberapa, dan set Y labelnya untuk Y-nya itu untuk amplitudo. Nah, tinggal plot show untuk menampilkan grafiknya. Terus kemudian ini untuk menampilkan judul masing-masing gelombang. Judul masing-masing gelombang ini untuk judulnya yaitu ada gelombang ayah, terus kemudian gelombang ibu, gelombang saya, dan juga superposisi gelombang. Jadi eh, gelombang ayahnya jadi satu, terus gelombang ibu dan gelombang endingnya pun terpisah menjadi satu-satu. Kemudian barulah dari tiga tersebut dijadikan satu superposisi gelombang. Terus di sini yaitu untuk menampilkan gelombang, titel gelombang, untuk gelombang ayah, gelombang ibu, gelombang endang, dan juga gelombang superposisi. Kemudian dari superposisi tadi itu kita kembali ke implementasi FFT manual tanpa library eksternal. Jadi dari awal pencarian data itu tadi menggunakan matplotlib dan juga mat gitu. Nah, sekarang ini untuk FFT manual tanpa library eksternal. FFT itu apa? Fast Fourier Transform. Yang mana itu lebih mempercepat mempercepat processing data. Secara manual, fungsi rekursif untuk menghitung FFT itu ada membagi data menjadi dua, kemudian rekursi menghitung FFT di masing-masing bagian, dan juga combine menggabungkan hasil formula FFT. Nah, ini def FFT manual data. Itu menghitung FFT menggunakan algoritma rekursif tanpa library eksternal, terus datanya itu data gelombang yang akan di FFT-kan. N-nya ini N learn data, terus if N kurang dari sama dengan satu itu dibalikan ke data. Terus ini untuk ganjil genapnya. Nanti kan dibagi dua untuk ganjil dan genapnya. Terus kemudian ini hasilnya. Terus ini yaitu rumusnya yang digunakan. Dari perhitungan ini kemudian FFT dari superposisi gelombang. Jadi hasil FFT sama dengan FFT manual gelombang superposisi. Kan tadi sudah dari FFT ini kan yang dibuatkan FFT dari data hasil superposisi tadi. Jadi di sini ditampilkan hasil FFT sama dengan FFT manual dari gelombang superposisi. Kemudian kemudian fungsi untuk menghasilkan hasil FFT dalam grafik. Def ini untuk menampilkan grafiknya. Di sini, sebelum itu FFT dari superposisi gelombang ini itu untuk menghitung FFT dari data superposisi gelombang. Kemudian untuk visualisasinya itu em, akan menampilkan spektrum frekuensi berdasarkan hasil FFT. Kemudian ini fungsi dari def tampilkan FFT, FFT data, FFT data. Menampilkan hasil FFT dalam bentuk grafik frekuensi terhadap amplitudo. FFT data itu hasil FFT dari gelombang superposisi yang telah dibuat ini. Ini begini. Dari sini, sini. Nah, ini amplitudo FFT. Amplitudo FFT itu apa? Yaitu menghitung nilai absolut hasil FFT sebagai amplitudo. Terus kemudian ini untuk frekuensinya ada amplitudo dan juga frekuensi. Terus plot eh, gambarnya, labelnya, judulnya, dan juga ditampilkan plot show ini. Terus kemudian ini untuk menampilkan grafik spektrum frekuensi dari gelombang superposisi, maka langsung saja tampilkan FFT dari hasil FFT. Kemudian fungsi untuk mencari
tiga amplitudo frekuensi dominan dari hasil FFT. Itu untuk mengidentifikasi tiga frekuensi tertinggi berdasarkan amplitudo dari hasil FFT. Kemudian untuk FFT data itu hasil FFT dari gelombang superposisi. Ini nih tiga frekuensi dominan FFT data dari FFT data tadi. Terus kemudian amplitudo dan frekuensi dan dominannya sama seperti ini. Kemudian eh, untuk sortednya itu untuk mensortir berdasarkan amplitudo dari nilai terbesar dan juga nilai terkecil. Nah, eh, sudah nih, ini ada amplitudo A, amplitudo 2F, frekuensi Z. Jadi terus kemudian untuk yang terakhir yaitu menampilkan tiga amplitudo dan frekuensi dominan dari hasil FFT. Ini tiga frekuensi dominan yaitu dari hasil FFT ini coba kita run untuk kodenya, untuk keseluruhan kodenya yaitu seperti ini. Nah, kode ini tuh eh, saya berdiskusi dengan ChatGPT dan juga melihat dari YouTube Komputasi Indonesia. Ini adalah kode atau codingan dari perbaikan kuis kemarin. Langsung kita run terlebih dahulu. Sepertinya sedikit eh, processing. Nah, sudah muncul. Sebentar. Ini bagaimana membuatnya? Muncul. Nah, ini gelombang dari gelombang ayah, ini yang biru, terus kemudian gelombang ibu dan gelombang saya. Nah, dari tiga gelombang ini kan, ini tadi ada amplitudonya, kemudian amplitudonya, terus ini data keberapa gitu. Ini dari gelombang ayah, bentuknya seperti ini. Kemudian dari ibu juga seperti yang warna hijau, terus kemudian saya seperti ini. Nah, dari tiga grafik ini kemudian dihasilkanlah superposisi gelombang di grafik ini. Karena eh, karena superposisi gelombang ini dibentuk dari tiga kurva atau tiga grafik, yaitu Y sama dengan Y1 plus Y2 plus Y3, yang mana Y1-nya itu untuk punyanya ayah, Y2-nya itu punyanya ibu, dan Y3-nya punyanya saya. Nah, grafik ini dihasilkan dari data kelahiran tadi, yang mana untuk ayah yaitu 21 Juni 1966, eh, yang dipakai yaitu 21, 6, dan juga 66, terus untuk ibu yaitu 46 dan 4666, 4670, dan untuk saya yaitu 19 9 2005. Terus eh, di sini tampak startnya berbeda-beda. Jadi sesuai dengan data masing-masing gitu. Terus kemudian dihasilkanlah superposisi gelombang. Lanjut, setelah dari superposisi gelombang,
Nah, ini spektrum frekuensinya atau hasil FFT-nya. Nah, hasil FFT itu didapatkan dari hasil superposisi gelombang tadi. Itu menunjukkan ini ada gelombangnya, gelombang-gelombang. Tadi kan superposisi diklaim jadi satu gelombang. Nah, di FFT ini itu ada gelombangnya ayah, ibu dan juga saya ini juga masuk di sini begitu. Sehingga FFT ini jadi penampilan buat superposisi gelombang tadi begitu. Nah, itu adalah tampilan akhir dari FFT dari kode saya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sekian dari saya. Oh iya, sebelum itu saya akan tunjukkan sebentar. Untuk tampilan A1 F1-nya tadi agak kelupaan. Nah, nih. Ini untuk A1-nya, A1 dari punya yang ayah tadi, A1-nya 562,83, frekuensinya 3 Hz. Kemudian untuk A2-nya 560,25 dan frekuensinya 46 itu untuk ibu dan juga A3 itu 246,20, frekuensinya 44 Hz gitu. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.